Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 7 kelas digital marketing AK 303. Eh, dengan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari saya. Saya atas nama Bagas Putra Rahayu. Ada Mas Bayu Sidik Munandar, ada Mbak Mira Ardiana, ada eh, Mas Muhammad Irkam Maulana, dan Mas Muhammad Misbahul Munir. Nah, di sini dalam pembahasan kami eh, menentukan judul yaitu analisis penggunaan model Sostak pada strategi pemasaran daring di TikTok Shop akun Poloro Shop. Nah, di sini kami menyusun materi eh, terbagi dari 5. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kajian teoritis, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah latar belakang. Latar belakang. Nah, di sini kami membagi atas 4. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang kami ambil di sini adalah perkembangan teknologi pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya, termasuk dalam hal yang terdampak perkembangan teknologi ini, yaitu kegiatan pemasaran produk yang saat ini dapat dilakukan secara digital atau digital marketing. Dalam digital marketing, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan dalam setiap waktu dan dapat diakses ke seluruh pasar dalam negeri hingga ke pasar global, sehingga memudahkan pelanggan dalam pemesanan dan pembandingan satu produk dengan produk lainnya. Perkembangan teknologi juga telah mengubah strategi perusahaan dalam berinteraksi dengan konsumen dan menjalankan strategi pemasaran. Salah satu metode yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah pemasaran melalui media sosial. Nah, selanjutnya kami menerangkan dalam latar belakang adalah media sosial marketing. Bagi organisasi atau perusahaan, media sosial banyak digunakan sebagai media atau alat untuk melakukan komunikasi pemasaran. Tidak mampu menerapkan komunikasi satu arah, media sosial mampu menerapkan komunikasi dua arah atau lebih. Adanya fenomena masyarakat yang semakin banyak menggunakan media sosial dapat menjadi alternatif untuk para pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan produknya kepada para konsumen melalui media sosial. Yang keempat adalah Pororo Shop. Pororo Shop menjadi satu dari banyak pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial dalam kegiatan pemasaran. Pororo Shop dalam platform TikTok Shop menjual berbagai kebutuhan pemeliharaan kucing model. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan model Sostak pada strategi pemasaran daring di TikTok Shop akun Pororo Shop, seperti yang kita bahas kali ini. Untuk materi berikutnya yang akan kami sampaikan adalah terkait kajian teoritis untuk teori-teori yang kami gunakan dalam penelitian kami. Untuk teori sendiri yang kami gunakan ada tiga. Yang pertama adalah teori Sostek sendiri, terus kemudian adalah pengertian digital marketing, terus pengertian dari TikTok Shop. Untuk teori Sostek sendiri dapat dijelaskan sebagai sebuah konsep metode strategi pemasaran yang dapat diimplementasikan dalam digital marketing. Metode ini dapat digunakan untuk memperluas pemasaran bagi suatu perusahaan. Metode ini akan menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilibatkan dalam strategi pemasaran, meliputi yang pertama adalah situation analysis. Situation analysis ini menjelaskan tentang kondisi perusahaan saat ini. Di mana sih perusahaan kita posisinya saat ini dalam pasar. Nah, kondisi ini dapat kita ketahui melalui analisis SWOT. Terus kemudian tahap berikutnya adalah objektif. Objektif ini adalah menentukan target apa sih yang harus dicapai oleh perusahaan untuk mencapai suatu keadaan yang ideal. Kemudian langkah berikutnya adalah strategi. Untuk mencapai objektif yang sudah kita canangkan tadi, strategi macam apa yang harus kita susun. Setelah strategi, ada taktik, yaitu penjabaran teknis dari strategi. Kemudian ada action, pelaksanaan dari taktik sendiri. Kemudian ada kontrol. Ketika sudah melaksanakan action dan taktik tadi, kita harus melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah taktik yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan tujuan awal dari objektif perusahaan tersebut. Kemudian untuk teori yang kedua adalah teori terkait digital marketing. Di sini kita jelaskan digital marketing merupakan sebuah strategi dalam pemasaran yang menggunakan media digital dan teknologi internet yang canggih untuk mempromosikan produk, layanan, atau brand suatu perusahaan kepada target atau konsumen. Nah, dalam digital marketing ini terdapat beberapa strategi pemasaran. Salah satunya adalah Search Engine Optimization atau SEO, Pay per Click atau PPC, Content Marketing, dan Affiliate Marketing.
Kemudian yang ketiga adalah TikTok Shop karena eh, objek penelitian kami adalah Pororo Shop yang ada di platform TikTok Shop, maka kami juga mendefinisikan TikTok Shop, yaitu adalah sebuah fitur e-commerce yang memungkinkan seorang pengguna maupun kreator mempromosikan dan menjual produk sekaligus dapat melakukan aktivitas belanja. Dengan hadirnya TikTok Shop, seorang penjual dapat menjual produk mereka melalui video invite, video live stream, dan tab showcase. Nah, kelebihan dari TikTok Shop ini adalah ketika ada konsumen yang ingin membeli barang yang sudah dipasarkan oleh konten kreator, maka mereka tidak di redirect ke aplikasi lain, melainkan mereka bisa langsung melakukan pembelanjaan di aplikasi TikTok tersebut. Metode penelitian. Next. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan model sostek dalam merancang dan melaksanakan strategi pemasaran daring di platform TikTok Shop, khususnya pada akun Pororo Shop. Nah, metode yang kami gunakan itu ada tiga, yaitu metode kualitatif, pendekatan deskriptif, dan analisis konten. Metode kualitatif di sini berfokus pada pengumpulan data yang berbentuk narasi, sehingga dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai pengalaman atau perspektif dari objek penelitian tanpa mengubah keadaan yang sebenarnya. Lalu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang objek atau fenomena yang ada tanpa ada modifikasi terhadap objek tersebut. Lalu kemudian ada analisis konten, yaitu digunakan untuk mengevaluasi komunikasi dalam bentuk teks, gambar, atau video secara sistematif dan objektif, untuk kemudian mengidentifikasi tema atau pesan yang terkandung dalam konten tersebut. Fokus penelitian hanya terbatas pada Photoshop di TikTok sehingga tidak dapat digeneralisasi di akun lain TikTok Shop sehingga tidak bisa ber, tidak berlaku untuk platform e-commerce lainnya. Selanjutnya, next. Hasil dan pembahasan. Situation analysis ini bertujuan untuk menganalisis terkait situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal akun Photoshop pada TikTok Shop. Untuk mengetahui kondisi lingkungan tersebut, kami menggunakan analisis SWOT, yaitu pertama, strength-nya, personal branding yang bagus karena menggunakan kucing yang menggemaskan sebagai model menjadi daya tarik untuk memikat konsumen. Sekali lagi, setiap sektor ada pasarnya. Nah, dalam hal ini, Photoshop itu dia menggunakan branding kucing yang menggemaskan sebagai model. Kedua, jangkauannya luas karena mempunyai toko online di berbagai macam marketplace, yaitu TikTok Shop, Tokopedia, dan Shopee. Produk yang ditawarkan variatif, lalu pengikutnya juga sudah mencapai 5,5 juta. Weakness-nya, segmentasi konsumen terbatas pada masyarakat yang memiliki peliharaan kucing. Lalu konsumen tidak bisa mencoba produk secara langsung sebelum membeli sehingga bisa menjadi kendala dalam keputusan membeli. Opportunitiesnya, Photoshop berpeluang untuk menambah variasi jenis produk yang dijual, bisa berkolaborasi dengan influencer yang memiliki hewan peliharaan sejenis, lalu memperluas jenis bisnisnya ke bidang jasa seperti salon kucing. Tricks-nya, ada pesaing yang menjual produk serupa, kenaikan harga barang, bahan bakunya yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. Lalu adanya regulasi terkait perdagangan online. Selanjutnya, tahap ini berfokus, kemudian objektif. Tahap ini berfokus pada tujuan-tujuan yang terukur dan realistis. Untuk menganalisinya, kami menggunakan pendekatan 5S, yaitu Sell, Serve, Speak, Sizzles, and Save. Sell menggunakan strategi diskon dan voucher potongan harga. Lalu Serve, Photoshop memberikan pelayanan yang baik dengan cara menawarkan produk yang berkualitas dan pengiriman yang cepat dan aman. Lalu Speak, untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen, Photoshop aktif live TikTok secara konsisten. Lalu Sizzle, membuat personal branding atau identitas yang kuat dengan cara menambahkan nama Pororo atau foto kucing yang lucu pada produk yang dijual untuk meningkatkan ketertarikan konsumen pada akun Pororo Shop. Lalu Chef dengan melakukan strategi marketing melalui media digital dapat menghemat biaya dibandingkan dengan strategi marketing secara offline. Untuk selanjutnya adalah strategi, yaitu adalah cara perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan metode STP atau Segmentation, Targeting, dan Positioning. Segmentation di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah demografis, yaitu di mana konsumen Pororo Shop itu tidak terbatas pada usia atau jenis kelamin tertentu. Jadi siapa saja yang memiliki hewan peliharaan kucing bisa menjadi target pasar Pororo Shop. Yang kedua adalah secara geografis, pelanggan Pororo Shop itu ada di seluruh Indonesia bahkan luar negeri karena tokonya online dan ada di beberapa marketplace selain TikTok. Kemudian yang ketiga adalah faktor perilaku konsumen di mana Pororo Shop dapat menargetkan para pecinta kucing yang pasti lebih memperhatikan perawatan kucing peliharaannya baik dari segi kesehatan maupun penampilan. Yang kedua adalah targeting,
di mana target utama dari Pororo Shop itu adalah masyarakat yang memiliki hewan peliharaan kucing. Nah, dan yang kedua adalah target sekundernya itu adalah masyarakat yang tidak memiliki peliharaan kucing, namun ingin membelikan produk perlengkapan kucing untuk bisa sebagai kado untuk teman atau keluarga. Kemudian positioning di sini produk yang ditawarkan oleh Pororo Shop itu memposisikannya sebagai produk yang berkualitas namun harganya masih terjangkau. Didukung juga dengan menonjolkan personal branding dengan menambahkan nama Pororo pada setiap produk yang dijualnya. Kemudian selanjutnya adalah taktik. Taktik itu adalah langkah-langkah atau langkah-langkah yang dibuat untuk menerapkan strategi yang telah dibuat. Di sini kami menganalisanya menggunakan metode 4P, yaitu product, promotion, price, dan place. Produk di sini Pororo Shop menawarkan berbagai macam produk perlengkapan kucing yang berkualitas. Kemudian promotion, di sini promosi yang dilakukan Pororo itu adalah dengan membuat konten lucu seperti kucing yang memakai produk yang dijualnya atau menerapkan diskon pada saat tertentu dan mendemonstrasikan jadi produk yang dijual oleh Pororo Shop itu tergolong masih terjangkau dengan kualitas yang diberikan dan pada saat tertentu juga akan ada potongan harga atas produk-produk yang dijualnya. Yang keempat adalah place. Jadi selain di TikTok Shop, Pororo Shop itu juga memiliki beberapa toko online di marketplace lain seperti Shopee, Tokopedia, dan memiliki akun media sosial di Instagram dan YouTube. Kemudian action di sini adalah langkah-langkah praktis atau konkret yang dibuat seperti membuat konten, berinteraksi dengan pelanggan, dan mempertahankan kualitas produk. Di sini contohnya, Pororo Shop itu rutin membuat konten yang diunggah ke TikTok Shop atau media sosial lain seperti konten lucu yang menampilkan seekor kucing sedang memperagakan memakai produk yang dijual oleh Pororo Shop. Selain itu juga Pororo Shop itu rutin melakukan fitur live di TikTok. Next. Nah, action yang lain itu juga Pororo Shop kerap kali berinteraksi dengan pelanggan dengan membalas tanggapan pada kolom ulasan yang diberikan oleh pelanggan. Nah, yang terakhir adalah kontrol. Di tahap ini merupakan tahapan untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah action sudah cukup efektif untuk mencapai tujuan. Nah, di sini dalam waktu kurang lebih 5 hari, Pororo Shop itu mengalami kenaikan penjualan sebesar 11,4 ribu produk dan kenaikan jumlah like sebesar 1,7 juta like. Mohon izin untuk melanjutkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari analisa yang telah kelompok kami lakukan. Yang pertama yaitu Pororo Shop fokus untuk mengembangkan usaha penjualan peralatan dan perlengkapan kucing secara online, khususnya di TikTok Shop. Kemudian berdasarkan hasil analisa kami, Pororo Shop telah menerapkan strategi penjualan digital sesuai dengan Sostak melalui TikTok Shop. Kemudian ini beberapa hal yang relevan dengan Sostak yang telah dilakukan oleh Pororo Shop melalui TikTok Shop. Yang pertama berdasarkan analisis situasi, Pororo Shop ini memiliki kekuatan pada produknya yang lengkap dan bervariasi, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, terutama yang menjadi target pasarnya. Namun kelemahannya yaitu karena termasuk yang spesialis di bidang peralatan dan juga perlengkapan kucing, maka segmen pasar dari Pororo Shop terbatas pada masyarakat dengan hewan peliharaan khususnya kucing. Kemudian berdasarkan analisa objektifnya, tujuan dari apa, marketing digital yang dilakukan oleh Pororo adalah untuk menarik perhatian konsumen, memberikan pelayanan yang terbaik, menawarkan produk yang berkualitas, meningkatkan interaksi, membuat personal branding yang menarik bagi konsumen. Kemudian strategi yang dilakukan oleh Pororo yaitu telah menentukan segmentasi pasar, menentukan target konsumen, melakukan positioning yang tepat sebagai toko peralatan dan perlengkapan kucing melalui TikTok Shop. Kemudian berdasarkan analisis taktik yang dilakukan yaitu menawarkan variasi produk yang berkualitas, kemudian memanfaatkan fitur live TikTok sebagai media promosi dan komunikasi dengan para konsumen. Selanjutnya yaitu aksi nyata yang dilakukan oleh Pororo Shop. Yang pertama yaitu membuat konten-konten promosi yang unik dan menarik. Selanjutnya berinteraksi dengan pelanggan melalui live TikTok, melakukan promosi unik melalui live TikTok dengan menampilkan model kucing yang memakai produk Pororo Shop, serta mempertahankan kualitas produk yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu kontrol yang dilakukan oleh Pororo Shop yaitu memantau peningkatan dan penurunan jumlah penjualan, jumlah pengikut dan jumlah like melalui TikTok guna menjaga nama brand Pororo Shop serta meminimalisir penilaian buruk dari konsumen. Kemudian saran
untuk meningkatkan penjualan dan tetap bersaing dengan kompetitor. Yang pertama mungkin menambah variasi jenis produk yang dijual sesuai dengan tren yang sedang ramai. Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan influencer yang memiliki hewan peliharaan sejenis. Melalui influencer ini diharapkan eh, mem- dari konsumen atau dari pelanggan dari Pororo Shop dapat memperoleh insight-insight yang menarik sehingga dapat meningkatkan penjualan dari produk-produknya. Kemudian yang terakhir yaitu memperluas bisnis ke bidang jasa yang masih berkaitan dengan bisnis utamanya, seperti salon coaching. Seperti yang dijelaskan Mas Irham tadi, Pororo Shop ini memiliki 5,5 juta pengikut di TikTok Shop ya. Hal ini tentunya menjadi suatu kelebihan dan tidak ada salahnya jika memperluas bidangnya ke bidang jasa yang masih berkaitan dengan bisnis utamanya. Seperti itu. Terima kasih.